welcome back again to our podcast, family friendly podcast, yang dimana hari ini kita kedatangan seorang tamu yang diutus oleh Winter Access untuk menjadi narasumber di podcast kali ini. Ini kita sambut Ibu Wiwin, mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, terima kasih loh sebelumnya. Mungkin awalnya itu harus agak diperjelas ya. Ini ibu rumah tangga, sekaligus karyawan, sekaligus seorang adik yang berbakti. Jadi itu kita double. Triple ya? Triple. Banyak role yang dijalani ya? Iya, betul. Ini selain jadi ibu rumah tangga, jadi karyawan juga, terus jadi seorang adik juga. Oke, mungkin ini apa namanya belum diperkenalkan Ibu? Oke. Mungkin perkenalan dulu. Nama saya Wiwin Wulantika Putri. Tapi biasa dipanggil tuh kalau nggak Wiwin itu Wulan. Kalau nggak, kalau di sini terkenalnya itu dipanggilnya Neng. Oh, Teh Neng. Iya, boleh. Teh Neng nggak apa-apa sih, bagus juga. Oke. Nah, kali ini tuh kita punya beberapa hal yang ingin ditanyakan ya. Mungkin dilihat Ibu Wulan ini orangnya suka jalan-jalan ya, betul gitu? Ya, gitu deh. Jadi kami ingin mengajukan beberapa pertanyaan nih Ibu Wiwin tentang perihal pengalaman atau tempat apa gitu yang selama ini sudah dikunjungi yang berbekas, yang berkesan sangat wow gitu. Tunggu sebentar. Oke. Jadi sebenarnya hostnya ini mau manggilnya Wiwin, Wulan apa Neng? Semua. Tolong dong. Kita panggil semua di sini. Oke. Ya harus terbiasa nih. Iya, betul. Oke. Jadi yang berbekas itu sebenarnya banyak sih. Oh, banyak. Cuman kita ambil yang sebelum nikah aja ya. Oke, sebelum nikah. Waktu itu perjalanan ke, kalau nggak salah tuh itu ke Santolo. Mungkin lebih tepatnya itu Santolo dimana tuh di Garut sih ya kalau nggak salah ya. Garut Selatan. Itu awal mulanya itu biasalah kalau kita tuh gathering kantor, tapi nggak bareng sama direksi, cuman anak-anak kantornya doang. Kita touring tuh pakai motor. Pakai motor. Kelas. Nah di situ tuh biasalah kita kan ini mau sama siapa. Nah kebetulan kalau aku tuh barengan sama kakak sama Pak Yudi. Keren gak tuh? Hermayadi. Betul. Kebetulan saya satu rumah sama beliau. Satu ruangan juga ya? Betul. Iya, saya tahu soalnya. Nah, kita di situ waktu itu pakai motor apa ya? Saya juga lupa. Yang jelas itu sampai bikin rada mabok perjalanan. Perjalanannya itu luar biasa. Itu kan kita tuh sebenarnya dari sini, dari Bandung naik gunung dan turun gunung lagi. Kalau posisinya kan kalau pantai kayak gitu ya. Iya. Dari bawah ke atas terus bawah lagi. Iya. Nah, itu tuh jalannya tuh lumayan berkelok-kelok. Dan waktu itu tuh tahun berapa ya? Itu tuh belum, kalau sekarang kan dikit-dikit viral. Nah, waktu itu belum, masih apa ya namanya? Masih kurang terjamah oleh masyarakat lah ya. Belum terjamah, terus pinggir-pinggir juga masih beneran itu tuh hutan masih hijau. Enggak, masih hijau sih, lebih ke serem kalau menurut Tete itu serem ya. Oke. Karena ya maksudnya warung juga masih yang warung tapi nggak ada penunggunya, jadi warungnya udah terbengkalai gitu. Ya pokoknya kita perjalanan aja ya, udah majalannya belok-belok itu tuh sampai yang dibawa muntah, yang ngebonceng juga muntah. Jadi driver sama penumpang sama-sama muntah. Betul. Karena sampai jalannya tuh bener-bener nggak ada lurus-lurusnya, naik belok. Ya maksudnya naik belok turun belok. Kayaknya gimana ya? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Mual mungkin jadinya. Perjalanan seperti itu bisa dilakukan setahun sekali ya Ibu ya. Tidak boleh sering-sering. Sebenarnya sih bagus sering. Kenapa sering? Bagus? Karena jadi udah terbiasa kan. Kalau misalnya kalau kayak kita cukup lah. Kita kan karyawan ya, udahlah cukup lah setahun sekali juga. Setahun sekali saja. Oke. Jadi pas perjalanan itu teh benar-benar yang kayak yang naik kora-kora. Kora-kora tahu. Iya. Naik turun belok. Seru ya Teh ya? Iya. Semi seru nggak seru gitu ya? Iya, soalnya biasanya kan kalau Tete itu kan sebenarnya naik motor tidur.
naik mobil tidur, Ha-ha. tahu nyampe aja ya. Tahu nyampe. Nah, pas perjalanan ke Santolo ini nggak ada tidur-tidurnya. Waduh. Coba bayangin. Kenapa tuh kira-kira? Nggak ada berhenti gitu teh? Jalannya itu, karena kalau berhenti tuh nanggung gitu. Gimana ya? Jalannya tuh susah lah. Kalau menurut Teteh susah. Kalau Susah buat untuk berhenti. berhenti dan istirahat. Karena kalau berhenti dan istirahat tuh harus di warung dong. Betul. Nah ini tuh kita tuh Sedangkan- pinggiran hutan banget. Iya. Nggak banget deh pokoknya kalau misalnya harus berhenti. Karena kan kita juga perjalanan tuh kalau misalnya perginya pagi, Pagi. itu kesana tuh kayaknya sorean deh. Waduh. Terus kita tuh nggak boleh ngelewatin sore. Soalnya udah kabut tebal banget. Oh. Jadi emang berkabut berarti juga tuh. mungkin dataran tinggi ya. Iya sih. Dataran tinggi bukan sih kalau misalnya pantai itu dataran tinggi ya? Pantai dataran rendah teh. Oh, salah ya. Mungkin Gunung. jalur yang dilewati Iya. itu melalui Tadi daratan kan tinggi. kata Teteh dari sini ke atas terus ke bawah lagi. Betul. Ya kan, aduh, kayaknya nggak muat. Nah, kebetulan di sini nih, ini ada yang penunggu Garut Selatan tuh ada di sini. Di sini teh. Ada. Mungkin bisa diperkenalkan siapa itu namanya? Nggak usah lah. Nanti kita tinggal, oh kayak gini bukan sih, kayak gini kita tinggal confirm kayak gitu aja. Oh, kita tinggal Kalau yang- meminta validasi dari beliau. Betul, Oke. kita tinggal minta validasi aja. Gitu sih. Itu Sebenarnya berarti sih- tujuan perjalanannya itu ke pantai ya teh? Ke ya? pantai. Ke pantai. Tapi Gatheringnya di pantai berarti ya teh? Ya, bisa dibilang gathering internal di pantai. Oke. So, Oke. Jadi Jadi mungkin bisa diceritakan lagi teh kegiatan-kegiatan gathering itu sendiri yang dilakukan di pantai, mungkin di situ ada sedikit kendala atau mungkin hal-hal yang seharusnya tidak terjadi namun terjadi gitu. sebenarnya enggak sih, lebih ke kalau misalnya yang tidak terjadi, maksudnya yang harusnya tidak terjadi tapi terjadi, kayaknya enggak sih. Kita normal-normal aja. Normal-normal aja. Cuman mungkin ya pas kita udah nyampe sana tuh suasananya masih, malahan sempet waktu pas malam tuh aku tuh lihat, nggak aku doang sih, kita semua tuh lihat arus listrik kabelnya tuh kayak ngeluarin percikan gitu. Serem gak sih? Waduh. Serem banget sih kalau itu. Emang dulu masih kayak gitu ya Bapak Yana? Kalau dulu aku lupa sih Bapak Yana ikutan, kalau nggak salah ikut dia. Cuman waktu itu dia lagi ngeceng cewek lain gitu. Nah itu makanya sebenarnya bisa dibilang sesuatu yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Mungkin ya kalau misalnya ingat-ingat lagi ke sebelah situnya tuh naon sih Oke, gitu kita kan. cut di situ ya. Kita jangan ke situ. Oh topiknya. iya jangan ke situ Salah ya. topik. Oke. Liburan aja liburan. Kalau nggak salah sih ada sih beberapa dokumentasinya, dan di situ tuh airnya tuh masih bening banget. Mungkin karena faktor belum banyak dijamah oleh orang-orang, bukan orang lokal ya teh maksudnya ya. Bukan, sama apa ya, wisatawan kali ya, Betul. wisatawan lokal ataupun Non lokal. non lokal. Sebenarnya itu sih yang lebih apa ya, itu yang pas ada apa sih namanya tuh, percikan dari kabel-kabel. Kan serem ya, tiba-tiba pengen balik lah gitu, tapi udah malam, nggak mungkin juga. Percikan itu adanya Di kabel. Iya, kabel, maksud kabelnya itu di daerah penginapan. Iya, di depan penginapan banget. Itu tuh kabel listrik dia kayaknya. Entah kenapa itu ngeluarin percikan api. Kita juga nggak tahu. Memang bahaya banget sih teh kalau Iya. kalau kayak gitu tuh. Pemerintah kurang, Ya memang kayaknya mungkin masih apa ya? Apa sih namanya kalau misalnya wisata belum jadi potensial wisata kali ya. Makanya ya memang seadanya aja. jadi mungkin perhatian dari orang-orang yang seharusnya memperhatikan hal tersebut masih kurang Betul, gitu iya. ya. Oke.
Oke, I see. Mungkin kegiatannya teh mungkin lebih spesifik lagi, mungkin ada di gathering itu sini, nggak mungkin dong cuman datang nginep terus pulang, nggak mungkin dong. Ada apa ya? Ya sebenarnya karena dulu tuh memang belum zamannya kayak outbound yang wow. Kalau sekarang kan banyak banget ya outbound yang wah banyak banget nih macamnya. Nah kalau dulu tuh kita datang ke pantai, main-main air, terus malamnya gitu ya? lebih ke ya udah deh tanpa rundown yang yang pasti. Gitu. Betul. Paling di sana cuman makan. Nah di sana juga kita tuh nyewa satu rumah yang dimana ceweknya di kamar, cowoknya tuh di luar. Jadi dulu tuh ya itu si cowoknya di luar, ceweknya tuh di kamar. Nah kamar mandinya tuh cuma satu kalau nggak salah. Sebenarnya sih kalau misalnya dibilang, kalau misalnya nanya nih ada pengalaman mistis nggak sih? Nggak ada sih, nggak ada. Aman gitu. Oke. Aman. Terus ya apa ya yang berkesan mungkin. Kalau dulu kan kita tuh senengnya ngumpul-ngumpul, ngobrol betul. gitu ya. Kalau sekarang pasti ada team building dong. Betul. Kalau dulu tuh emang kita nggak pakai IO kayak gitu. Jadi emang bener-bener pure acara tuh beneran dari kita untuk kita oleh kita. Betul, gitu. sangat setuju. Jadi mungkin lebih sesuai dengan apa yang diinginkan. Betul. Gitu ya. Cuman dia memang kadang jadi nggak lebih terarah ya kalau kayak gitu. Terus ada yang sibuk sendiri. Nah itu tuh juga ada yang sibuk sendiri. Mungkin itu dikarenakan karena mungkin karakter ya teh. Mungkin susah bergaul mungkin. Ya mungkin bisa kayak gitu sih. Berarti kurang lebih ya seperti barbekyuan malam-malam. Kalau dulu nggak ada barbekyuan. Nggak ada. Dulu tuh belum musim tuh barbeque. Baru sekarang kan banyaknya grill-grillan lah, gitu suki-suki. Kalau dulu tuh kita makannya apa coba? Apa? Ikan bakar. Dibakar sendiri tapi? Enggak, sama ibu yang punya kontrakannya. Kita tuh nggak ada waktu buat kayak gitu-gitu. Jadi dulu tuh kita tinggal makan, udah deh selesai. Bayar aja udah. Nggak mau repot-repot ya teh ya. Iya, terlalu banyak buang-buang waktu kalau kayak gitu ya. Lagian kalau dulu tuh ceweknya tuh lebih dikit dibandingin sekarang mungkin ya. Tuh, apalagi kalau sekarang lihat cowok-cowoknya juga pada senang masak. Gitu. Punya potensi untuk memasak. Betul, gitu. Ya lumayan lah buat masak-masak. Asin mah bisa. Oh my god. Wow. Oke. Berarti itu menjadi salah satu perjalanan yang membekas, yang berkesan gitu ya teh. Sebenarnya membekasnya tuh di jalannya di itu. Jalannya, bisa karena sampai muntah-muntah itu loh. Dan apa ya? Maksudnya gak kebayang aja gitu kalau misalnya kesana lagi. Itu seumur hidup cuma sekali loh kesana. Nggak kebayang kalau harus kesana lagi, harus ngelewatin fase muntah-muntahnya itu udah nggak kebayang lagi ya. Iya, udah nggak kebayang. Apalagi kalau sekarang harus bawa buntut ya. Itu udah nggak kebayang banget. Pasti rewel banget. Cuman nggak tahu nih kalau sekarang jalanan di sana gimana, masih tetap belok-belok kayak gitu apa udah bikin flyover mungkin? Kita juga nggak tahu. Mungkin bisa kita tanyakan ke orang yang lebih ahli ya teh ya. Perihal untuk memvalidasinya kali ya. Betul untuk menjelaskan spesifik rute yang sudah ada sekarang ini. Gimana Pak Yana, rutenya sekarang masih kayak gitu? Masih. Pinggir-pinggir jalan masih banyak warung apa gimana? Udah banyak warung atau banyak warung yang terpengkalai? Sedikit. Oke.
Itu kan kalau misalnya kita ini ya, kalau orang Sunda tuh suka pakuat pakait. Apa itu teh? Pakuat pakait itu apa ya? Aku juga bingung kalau bahasa Indonesianya apa ya, karena nggak ada bahasa Indonesianya. Jadi suka apa ya? Pakuat pakait. Iya, pakuat pakait apa sih? Nah, sok disambung-sambungin. Jadi disambung-sambungin lah. Jadi cocok logi. Ya kan? Oh, kalau Gen Z taunya cocok logi ya. Sambung-sambung tahu juga sebenarnya. Cuman konotasinya jadi aneh ya. Betul. Oke. Jadi suka cocok logi. Kalau sekarang kan banyak tuh podcast serem gitu kan, yang dia perjalanan kemana, ke gunung, ke pantai, terus di pinggirnya mau berhenti tuh di warung. Kan suka denger cerita kayak gitu, jadi suka merinding sendiri. Betul. Memang 2024 ini. Itu waktu tahun berapa ya? Tahun berapa sih kita ke Santolo tuh? 2014 Tadi tuh. sudah 10 tahun yang lalu ya. 10 tahun yang lalu. Coba dibayangin 10 tahun yang lalu. Enggak tahu nih. Mas Halil lagi ngapain tuh? 2014 saya SMP masih SMP. Masih SMP. Kita terbaut jauh sekali. Betul. Karena saya mungkin kelahiran 2001 ya teh ya. Iya. Jadi mungkin jaraknya terlalu jauh. Mungkin pengalaman teteh lebih banyak. Enggak juga. Biasa aja. Di perihal perjalanan. Oh. Enggak sih? Jarang jalan-jalan juga. Ke Garut misalnya. Kalau saya belum pernah. Ya udah, nanti kita ke Garut ya. Oke. Iya. Oh, berarti kurang lebih seperti itu ya teh, cerita perjalanan ke Santolo, Iya, Garut. Iya, Santolo di Garut. Oke, mungkin cukup sampai di sini pembahasan tentang perjalanan seorang Ibu Wiwin ke Pantai Santolo di Garut. Ya, see you when I see you guys.